Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la mawjuda illallah. Alhamdulillahilladzi la ma'buda illallah. Alhamdulillahilladzi la maqsuda illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Syukur kita kepadanya atas taburan rahmat dan karunia-Nya, terutama karunia hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang mahsus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu sama dengan iman. Iman itu diberikan kepada orang yang hanya mahsus yang dicintai Allah. Makanya yakin gitu. Walaupun kita bukan para wali, yang pasti wali murid gitu. Yakin menjadi kekasih Allah. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Cuma yang namanya kekasih Allah kan punya level, Pak. Punya tingkatan gitu. Ada yang mahsus, ada yang am. Makanya ad-dunya Allah yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhib. Allah itu memberikan soal kehidupan dunia diberikan kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Terlepas dia beriman ataupun tidak, Allah memberinya, menunjukkan tajallinya, sifat rahmannya Allah. Yang taat Allah kasih, yang enggak taat Allah kasih. Maka dengan rahmat itu pula lah Allah memberikan hadiah kepada kita dengan diutusnya Rasulullah, karena kita bersolawat kepadanya, yang dengan solawat itu ada harapan, solawat itu adalah rahmat, rahmat itu adalah kelembutan yang ada di dalam qalbu kita, letupan hati yang paling lembut, yang memiliki cinta dan kasih sayang kepada setiap makhluknya. Salawat dan salam pula semoga sampaikan oleh Allah kepada para nabi, para anbiya wal mursalin, para syuhada, para sholihin, dan semoga salam sampai kepada ayah dan ibu kita, dan salam pula semoga sampai kepada kedalaman ruhaniyah kita. Pada pagi ini kita masuk kepada bab yang lain. Kemarin kita sudah membahas tentang ziarah, bab ziarah yang menutup tentang bab jenazah, tentang kifayah. Nah, kita masuk kepada kitab siam, puasa. Jenazah atau kemayit itu adalah kematian yang sudah kita bahas panjang lebar sesuai dengan kemampuan kita. Kita masuk kepada babus siam atau babus saum. Saum itu ada sejarahnya. Makanya umat Rasulullah kenapa puasa selama 1 bulan, terlepas 29 hari ataupun 30 hari. Para ulama dari beberapa makalah, kenapa kok mesti 3 bulan, mesti 1 bulan, sehingga 30 hari itu dinyatakan 1 bulan. Maka yang diambil adalah bukan harinya, tapi 1 bulannya. Makanya kita puasa 29 hari ataupun 28 hari, tetap dihitungnya 1 bulan. Ada kaitan dengan riwayat
Abul Bashar, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang sering kita dengar bahwa Nabi Allah Adam itu memakan buah khuldi. Yang sampai hari ini itu belum ketemu buah khuldi yang sesungguhnya seperti apa. Apa kayak apel, apa kayak apa gitu. Wallahu a'lam. Nah, ada keterkaitan antara sejarah Nabi Adam alaihi salam dengan ibunda Siti Hawa terkait menggelincirkannya syaitan. Sebenarnya kalau ditelisik, kenapa Nabi Adam itu mau mengambil buah khuldi yang dilarang Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalim. Janganlah engkau mendekati, wahai Adam dan Hawa, janganlah engkau mendekati pohon ini. Sesuatu yang dilarang. Padahal itu halal. Nggak tahu ada rahasia apa di balik larangannya Allah kepada Nabi Adam untuk mendekati pohon itu. Yang pasti ada rahasia. Ada sesuatu yang enak-enak, yang indah-indah, belum tentu Allah kasih, belum tentu Allah izinkan. Belum diizinkan, ya sebenarnya terjebak karena iblis itu mengatasnamakan Allah. Saking taatnya Nabi Adam kepada Allah, ketika siapapun yang menyebutkan atas nama Allah, dia ikut, dia lakukan. Itu jadi jebakan Batman. Kata Allah juga boleh gitu, kasarnya guys. Nah, singkat riwayat bahwa Nabi Allah Adam dan ibunda Siti Hawa memakan buah khuldi, sehingga ada masuk korelasinya kepada riwayat wudu, ya kan? Kenapa membasuh muka, kenapa membasuh tangan, kenapa mengisap air dengan hidung, kenapa kita berkumur, kenapa kita membasuh kaki. Itu ada ulama mengkorelasikan ke situ. Termasuk dengan puasa, maka setelah makan itu ada makanan-makanan kecil. Kalau kita itu apa namanya, Pak? Cehil apa cehil? Yang nyelip di gigi gitu maksudnya. Cehil kalau kata Sunda, Pak. Ya pokoknya makanan yang nyelip di gigi dah, cuma panjang ucapinya. Kalau bahasa Sunda cehil. Jadi makanan yang tersisa yang nyelip di sela-sela gigi. Itu makanan yang dimakan oleh baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu selama 1 bulan tersisa selipannya di gigi. Maka dengan asbab itulah gitu, Allah mengkorelasikan sejarah itu, maka ada kewajiban berpuasa untuk umat Rasulullah selama satu bulan. Itu puasa. Ya dari umat terdahulu berpuasa. Kaumnya Nabi, ya makanya yang dikenal dengan puasa Yaumul Bid. Cuma puasa 3 hari dalam 1 bulan kayaknya susah banget ya Pak Haji ya. Pak Haji mah sering kali ya. Jarang juga ya, sama saya juga jarang. 3 hari. Kalau kesunahan Rasulullah kan dalam 1 minggu kan 2 kali, Senin dan Kamis. Nah kesunahan Nabi Allah Adam yang disyariatkan itu adalah 13, 14, dan 15. Makanya itu disebut Yaumul Bid. Dan ada keterkaitan dengan bentuk asli kulit Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan itu perintah Allah untuk mengembalikan kepada postur tubuh dan warna kulit yang sesungguhnya. Karena Nabi Allah Adam tersengat matahari itu hitam legam. Makanya ada pertanyaan, mau kembali enggak kepada kulit yang semula? Maka
Syaratnya adalah untuk berpuasa selama tiga hari. Nah, kembali pulih. Nah, makanya para ulama dari situ memaknai dan mentafsirkan baik secara filosofi ataupun tafsiran-tafsiran bahwa kenapa kau mesti berpuasa. Maka sudut pandang atau makna daripada ibadah puasa itu ada dipandang dari sisi syariat, ada dipandang dari sisi ilmu kesehatan, dipandang dari sisi thariqah, dipandang dari sisi hakikat. Tapi muara atau esensi dari puasa itu sama walaupun dari beberapa pendapat. Esensinya adalah cuma tazkiyah sebenarnya. Pensucian. Namanya kayak Nabi Adam alaihissalam kembali kepada kulit yang bersih. Cuma cara mencucinya beda. Cara mencucinya beda. Nah, kemudian para ahli fikih mengartikan dan mendefinisikan puasa itu secara lughah, yaitu dengan makna al-imsak, menahan sesuatu yang membatalkan. Bukan sebenarnya makna yang secara generalnya adalah bukan hanya yang membatalkan puasa. Secara syariat adalah yang membatalkan puasa dengan kelihatannya minum dan lain sebagainya. Tapi ada syarat-syarat batiniah, ada syarat-syarat batiniah. Ada 7 syarat-syarat batiniah yang mungkin nanti kita bahas berikutnya. Nah, secara lughah yang disebut menahan itu puasa. Seperti orang ngumpul nih, ngobrol, ngomong cerita-cerita. Tapi ada orang yang menahan untuk tidak bicara karena takut salah. Itu namanya puasa. Nah, maka nanti akan masuk pemahaman puasa secara thariqah. Nah, secara syariatnya itu makan yang membatalkan puasa. Jadi orang yang menahan bicara, faida amsaka syahsun anil kalami, anit ta'ami falam yatakallam walam yakul fa innahu yuqalu lahu fil lughah shaimun. Makanya secara bahasa orang yang menahan bicara itu puasa. Ada orang yang menahan ngantuk berarti puasa. Makanya kemudian berkembang pemahaman-pemahaman puasa yang sebenarnya seperti apa. Tuh, makanya dari ulama-ulama ahli zikir itu memaknai puasa lebih ke dalam. Bukan hanya menahan sesuatu yang zahir. Orang yang menahan anil kalami au anit ta'ami falam yatakallam walam yakul. Orang yang menahan untuk tidak bicara, yang dimaksud tidak bicara dari sesuatu yang menimbulkan masalah gitu. Makanya falyakul khairon aw liyasmut, bicaralah ketika itu adalah kebaikan dan kebenaran. Auliyasmut yang dimaksud diam itu diam dari sesuatu yang menimbulkan persoalan, menimbulkan fitnah terutama. Nah, nanti puasa ke dalamnya seperti apa. Makanya kemudian ada sholat dalam, ada sholat luar yang istilah sekarang sholat syariat, sholat hakikat, sholat tarekat gitu. Tapi harus bermula dari sesuatu yang nyata, bermula dari syariat. Prosesnya itu yang dijalankan. Kalau kembali ke soal batin mas, sebenarnya itu infek Pak. Kayak sholat itu, orang nggak melakukan pembersihan kolbu ketika nggak sholat. Makanya as-sholatu taharatul qulub. Itu nilainya sebenarnya. Wastiftahu
Alamul ghuyub. Jadi orang pengen tahu sesuatu yang gaib, itu salat. Ada di salat. Orang pengen dibersihkan hatinya oleh Allah, itu salat. Karena Allah memasang bahwa salat itu fungsinya ini gitu. Salat ini fungsinya ini. Maka kemudian juga berkembang bahwa salat yang sebenarnya seperti apa. Nah, makanya ada disiplin ilmu ini. Tergantung dari sudut mana kita memandang terhadap makna-makna yang terkandung dari dalam amalan kita. Falam yatakallam walam yakul. Kemudian dia tidak makan, dia menahan makan, dia menahan minum, dia menahan bicara. Fa innahu yuqallahu fil lughah shaimun. Maka dia dinyatakan secara bahasa orang yang sedang puasa. Maka ketika orang banyak memahami sesuatu yang gaib, sesuatu yang di luar nalar, nah ini akan masuk, kemudian dia tahan, terlepas dia puasa di bulan Ramadan ataupun tidak. Maka yang dimaksud puasa itu adalah kemudian nilai-nilai atau infek atau asar gitu ya, asar puasa, hasilnya puasa itu buahnya ini, sebenarnya arah ke sana, menahan marah, yang tadinya sering marah, gampang marah karena sering puasa. Nah pertanyaannya, terus puasa juga marah terus, ini puasa enggak? Kalau puasa begitu mah ya anak TK juga bisa. Yang penting anak TK, kalau kamu puasa sebulan penuh dikasih hadiah, dibeliin sepeda, jadi puasa. Itu. Nah kita dari sudut pandang madhab dulu ya, di mana puasa itu. Karena kita akan beberkan mana puasa itu, bagaimana di luar bulan suci Ramadan, tapi kita termasuk berpuasa. Puasa apanya kata Pak Haji? Puasa gimana? Ya kan bisa aja Senin Kemis gitu aja. Wa min dzalika qauluhu ta'ala inni nadzartu lirrahmani sauman. Ay sumna wa imsakan anil kalam. Makanya ada perintah puasa juga kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kholwat puasanya Pak, selama 3 hari. Jadi itu syarat. Kan Nabi Zakaria itu lama tidak punya keturunan. Maka ada, kalau tidak salah, Nabi Zakaria. Kemudian Allah perintahkan untuk berpuasa selama 3 hari. Yang kemudian harus berada di tempat yang sepi, jangan banyak bicara. Makanya ahli-ahli toreko ada puasa nggak ngomong gitu Pak. Yang paling berat itu puasa nggak ngomong. Iya, orang lagi pada ngobrol gitu diam. Kemudian puasa mata, artinya menahan untuk tidak tidur, menahan ngantuk supaya tidak terjadi tidur. Berarti kan menahan itu punya nilai puasa. Makanya orang-orang ahli duduk itu udah nggak usah puasa, makanya ngasih pikiran nih, ngasih wirid, ngasih pikiran. Pakai puasa nggak bah, udah nggak usah puasa. Yang penting puasa mata. Yang dimaksud adalah menahan atau mengurangi tidur. Nah, yang dimaksud puasa di situ adalah menahannya secara lughah. Orang pengen pipis ditahan, itu termasuk puasa nggak? Puasa menurut lughah, gitu, menurut lughah, tapi tidak masuk kepada esensi daripada puasa. Namanya menurut bahasa. Menurut bahasa itu adalah menurut dialektika. Tahan. Gitu.
Soma yasumu soman ayat subnan wa imsakan anil kalami. Nah itu secara lugah. Jadi nahan apa aja udah puasa. Nahan aja itu puasa. Apa yang ditahan terkait dengan anggota tubuhnya itu berarti termasuk puasa. Dalam istilah syar'i, dalam istilah syariat, al-imsaku anil muftirati yauman kamilan min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi bisyurutil ati bayanuha. Ini yang disepakati, definisi yang disepakati oleh mutafakun alaihi bainal Hanafiyah wal Hanabilah. Yang namanya mengartikan itu kan beda-beda. Kalau mendefinisikan itu samanya dengan persepsi. Tapi persepsinya yang berdasarkan ilmu, nggak ngacak. Berdasarkan analisa. Makanya fikih ini ya analisis. Nah secara syariatnya adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan selama 1 hari penuh, ayyauman kamilan, sehari penuh. Min tulu'il fajri as-shadiqi, dari terbitnya fajar siddiq, ila ghurubi syamsi, sampai kepada terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat yang akan nanti kita jelaskan. Nah, definisi yang semacam ini itu muttafaq antara madhab Hanafi dengan madhab Hambali. Berarti kan pasti ada terjadi perbedaan. Jadi perbedaan. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah fa innahum yaziduna fi akhiri kalimatan biniyatin. Nah ini, wadzalika li anna niyata laysat biruknin min arkanis syami indal Hanafiyah. Makanya beda-beda. Ada yang memaknai niat itu adalah rukun, ada yang memaknai adalah sebagai syarat. Nah dari awalnya sama, cuma ditambahin biniyatin gitu doang. Nah, madhab siapa? Definisi menurut madhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu ditambah biniyatin. Artinya definisi tentang puasa itu seperti itu. Saum. Jadi kalau ditambahkan kepada pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah kepada pandangan Hanafiyah dan Hambaliyah, yaitu al-imsaku anil muftirati yauman kamilan min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi bin niyati, gitu, atau bin niyatin, dan niat. Hanya ada puasa-puasa sunnah, kayak Yaum Asyura gitu. Puasa hari Asyura. Makanya ada Ramadan. Ada Ramadan, ada Asyura. Maka Ramadan itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa itu asma Allah. Asma Allah. Tapi ada kemudian yang lebih muktamad itu memang ismu syahrin, nama bulan. Makanya Asyura juga, ini kan bulan Asyura ya. Asyura, pada 10 Asyura memang banyak peristiwa. Maka Nabi tidak menganjurkan untuk berpuasa di Yaum Asyura. Tapi Rasulullah melakukan. Faman sya'a falyasum wa man lam yasa. Jadi siapa yang pengen berpuasa di Yaum Asyura silahkan. Tasu'a dan Asyura. Nah di saat itu ada
awalnya bahwa kaum Yahudi saat itu, kaum Nabi Musa berpuasa. Bertemulah dengan Rasulullah. Kalian berpuasa? Ya. Dan kepada Rasulullah itu welcome. Kaum musuh walaupun beda agama. Kenapa kalian berpuasa? Bagaimana tidak bahwa ada saat di mana kemenangan Nabi Musa ketika berperang dengan sehingga mampu membelah. Nah kalau kita maknai dari situ, kenapa mereka berpuasa? Sebagai wujud kegembiraan. Makanya boleh diartikan sebagai rasa syukur. Maka Rasulullah menyatakan, aku lebih berhak kepada Musa. Artinya apa? Sebagai sama-sama nabi, sama-sama Rasul. Aku lebih berhak kepada Musa. Maka Rasulullah berpuasa. Nah, para sahabat bertanya tentang puasa. Maka Rasulullah menjawab, "Faman syaa falyasum, wa man lam yasa lam yasum." Ini di Sahih Muslimnya seperti itu. Cuma memang ada puasa yang dilarang. Makanya ada pembagian tentang puasa berkaitan dengan hukumnya. Ada pembagian puasa atau saum dari sudut pandang hakikat, dari sudut pandang syariat. Kalau dari sudut pandang syariat mah ya puasa wajib, puasa sunnah, ya kan? Ada juga puasa nadar, berarti masuknya kepada puasa wajib. Orang niat nadar berpuasa berarti melaksanakannya adalah wajib. Pelaksanaannya, melaksanakan dan pelaksanaan sama apa beda, Pak? Beda kan? Iya, melaksanakannya wajib, pelaksanaannya karena puasanya puasa sunnah bukan puasa kecuali qadha, tapi secara hukum adalah wajib. Jadi ada syamul masnun, puasa yang disunnahkan, dan ada juga puasa yang diharamkan. Ada puasa yang dimakruhkan, nanti penjelasannya. Ini baru gambaran global. Nah, dari syariat-syariat yang Allah sampaikan ini, apapun amaliyahnya itu semua kembali ke dalam. Fungsi puasa ke badan apa, Pak? Puasa pengaruh ke badan apa? Sehat ya? Ya oke, sehat. Dari tadinya punya asam lambung, dari tadinya punya gula, berarti yang punya gula harus banyak-banyak puasa, sehingga awet gulanya, nggak dimakan-makan. Nah, itu dari sudut pandang kesehatan. Ya, kalau emang makanan selama 1 tahun itu terus menggiling, kemudian harus ada istirahat. Maka Allah anjurkan. Pasti ada rahasia, baik secara fisik terutama secara batin. Maka puasa ini adalah orang yang berpuasa berarti dia menjalankan sifat malaikat. Sifat malaikat gimana? Ya nggak makan nggak minum, nggak makan nggak minum. Jadi ketika puasa lagi belajar jadi malaikat, pas batalnya ya jadi orang. Artinya sifat, bukan jasad. Nah, kita masuk kepada ittafaqa al-malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ala anna siyama yanqasimu ila arba'ati aqsamin. Ini dalam sudut pandang ilmu fiqih.
Fikih aja dulu. Yang pertama adalah syamun mafrudun, puasa yang diwajibkan. Wa huwa syamu syahri Ramadan adaan wa qadaan. Puasa fardu adalah puasa di bulan Ramadan, baik adaan maupun qadaan. Yang dimaksud adaan itu bukan qada. Artinya orang yang nggak punya utang puasa. Maka di sini juga diatur orang yang melaksanakan ibadah puasa. Katakanlah bulan kemarin Ramadan dia nggak puasa itu bulan. Ternyata tahun yang lalu punya utang puasa. Berarti kan harus bayar mestinya sebelum puasa kemarin. Tapi ternyata enggak qada. Maka ada kewajiban qada. Kapan kewajiban qadanya? Ya setelah lebaran. Qada yang lalu. Maka ada kewajiban, ada kefarduan sebelum puasa bulan suci Ramadan. Kemudian di tahun yang lalu ada utang puasa, maka itu difardukan untuk mengqadha. Berarti itu juga termasuk puasa bulan Ramadan, tapi Ramadannya qadhaan, bukan adaan. Kalau adaan itu kontan lah. Kalau qadhaan itu ya bayar. Maka ketika orang tidak bayar puasa atau tidak mengqadha puasa, kemudian terlewatkan yang tahun yang lalu, ternyata habis lebaran qadha. Di sini ada dua kewajiban. Qadha puasa wajib, kemudian harus fidyah. Kenapa harus fidyah? Karena dia meninggalkan qadha pada bulan suci yang lalu. Nah, meninggalkan qadha ini konsekuensinya membayar fidyah. Enggak banyak sih bayar fidyah. Cuma 1 mud. Kalau diberaskan 1 mud itu 8 pon, udah sekilo dah. Nah, dalam persoalan mud atau fidyah itu ada rahasia juga yang berkaitan dengan sifat yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, wasyamul kafaroh, puasa kafaroh. Kafaroh itu penghapusan. Makanya ada dalam istilah thariqah, ahli-ahli dzikir itu ada kafaroh, kafaratul mal, kemudian ada kafaroh sumpah. Ada puasa kafaroh, orang yang sumpah 1 kali berbohong. Bukan yang tahu bohong dan tidaknya kan dirinya sendiri ya Pak ya. Maka kafarohnya apa? Kafarat sumpah disebutnya. Orang yang sumpah bohong, sumpah palsu, itu puasa 3 hari. Nah ini disebut masuk kepada puasa mafrud, puasa yang diperlukan. Kemudian ada puasa kafaroh, oleh disebabkan bersetubuh di siang hari tanpa membatalkan puasa. Batal puasa di bulan suci Ramadan tapi langsung bersetubuh, maka itu disebut nanti ada kafaroh. Puasa 2 bulan berturut-turut, yang mendingan puasa bulan suci Ramadan. Aku mau pengen lama dah puasanya, ya udah milih itu berarti puasa. Wasyamul mandur, puasa yang dinadarkan. Orang yang bernadar, itu tadi. Kalau anak saya lulus
saya mau puasa. Berarti nadar. Ya, semalam saya diskusi ada seorang kesepuhan masyarakat dan para ustadz berangkat haji. Setelah berangkat haji, nanti kalau saya sudah pulang dari Mekah, saya mau menyerahkan tanah 100 meter untuk masjid. Tapi kemudian nyampe sekarang masjidnya dikelola sendiri. Itu berarti kan termasuk nadar. Berarti kalau nadar itu sudah hak siapa? Udah ke Allah haknya. Karena nadar mah kaitannya kepada Allah. Nah, jadi puasa nadar, puasa yang dinadarkan. Yang ketiga, asyamul masnun, yaitu kayak Senin Kemis. Oh, terus berkembang soal makna puasa, soal makna pelaksanaan puasa. Kalau di Jawa ada puasa mati geni, mati geni, mati geni itu mati itu kan mati, geni itu kan api. Dikaji lagi makna puasa mati geni, artinya mematikan api yang ada di dalam diri. Karena api itu adalah simbol daripada marah. Makanya kenapa ketika orang marah harus segera wudhu? Berarti kan ada korelasinya guys. Tapi kayaknya susah lagi marah buru-buru wudhu. Kayaknya susah juga ya Pak Ji ya kayak. Melaksanakan hal yang seperti itu kayaknya susah. Lagi ngomel-ngomel sama orang, oh kau wudhu dulu dah. Kayak malah dilanjutin malah marah. Ini ada. Jadi ada nilai ke situ. Ada puasa di Jawa nih, puasa muti. Tuh. Puasa muti. Puasa muti itu bukan apa namanya? Puasa muti bukan puasa muti yang 3 hari selama 1 bulan. Jadi puasa muti itu kan makan nasi doang, tapi dikit. Di Jawa kan begitu. Nah, ini mah ahli-ahli perdukunan biasanya. Puasa muti, mati geni, ya macam-macam. Karena memang dengan puasa itu ternyata ada energi uluhiyah yang sangat kuat. Dan memang Allah mengiyakan bahwa untuk memberikan energi dari apa yang dilakukan dengan secara puasa itu memang ada Allah. Makanya kenapa Allah menyuruh puasa bulan suci Ramadan, karena ada rahasia untuk hambanya yang berkaitan dengan iman, dengan keyakinan, dengan kemarahan, dengan sifat ujub, ria, sombong, itu namimah, ghibah. Itu dari puasa itu nanti ada infek meminimalisir minimal untuk meminimalisir sifat-sifat yang tercela di dalam diri. Jadi kalau melihat kepada peristiwa Nabi Adam berarti mengembalikan kepada sejatinya manusia. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan menahan haus. Ini nanti kita akan bahas. Yang keempat ada, yang ketiga ada asyamul muharram itu yang diharamkan. Ini dalam sudut pandang ilmu fikih. Yang keempat ada asyamul makruh, puasa yang dimakruhkan. Mana puasa yang dimakruhkan? Contoh, puasa hanya hari Jumat. Boleh secara fikih puasa di hari Jumat tapi disambung ke hari Sabtu. Makruh itu. Ya Pak? Puasa hari raya haram. Enak malah diharamkan, orang lagi hari raya lagi seneng-seneng banyak makanan pada puasa kan. Orang lagi seneng-seneng ada orang puasa
karena sungguh saking biasanya puasa gitu kan, puasanya lagi puasa wirid gitu kan. Kan seperti ada orang puasa Daud terus puasa. Pas hari raya Idul Adha jadwalnya jadwal puasa. Itu puasa apa enggak? Jangan orang banyak daging ngapain puasa. Mending nyate. Artinya di situ ada hukum yang membatasi. Makanya orang-orang yang sakti-sakti punya ilmu begini itu hasil memang hasil puasa. Ditempa dengan puasa. Maka untuk meredam kemarahan itu ya ada salah satunya dengan cara berpuasa. Nah, kembali kepada definisi awal secara lungguh artinya menahan, al-imsak anil muftirat, menjaga dari sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan di sini bisa dimaknai secara khusus dan bisa dimaknai secara umum. Membatalkan apa? Membatalkan pahala. Kalau bicara pahala, ya kalau orang sudah masuk kepada tahapan ibadah yang lebih tinggi sudah tidak bicara pahala. Karena puasa itu niatnya adalah lillahi ta'ala. Makanya Allah kemudian menyatakan bahwa as-saumuli puasa itu adalah untukku. Berarti ketika ada kalimat as-saumuli puasa adalah untukku, berarti mutlak dalam puasa itu tidak berpikir tentang pahala. Untukku berarti komunikasi khusus antara orang yang berpuasa dengan Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya. Udah ada rahasia antara hamba Allah dengan Allah. Dari mana puasa? Di dalam puasa kayak puasa nazar juga beda-beda. Ada mandur yang ditentukan, ada mandur yang tidak ditentukan. Ditentukan hari ataupun bulan. Contoh, kalau anak saya lulus tes pegawai apa kayak gitu, saya akan puasa selama 2 hari. Berarti kan nggak ditentukan. Bulannya nggak ditentukan. Ada yang nazar mahsus, ada yang nazar tidak mahsus. Ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan. Kapan? Kalau yang mahsus itu harus konsisten dengan apa yang diucapkan. Kalau yang tidak mahsus, contoh begini. Anak saya lulus, saya akan puasa hari Selasa dan Rabu. Ketika masuk hari Selasa harus puasa. Nggak boleh melewat bulan ini, hari Selasa, Rabu, minggu ini berarti mahsus. Tapi kalau mau saya akan puasa hari Selasa dan hari Rabu, terlepas mau bulan besok mau itu tergantung. Ini sekelumit untuk mukadimah tentang puasa yang insya Allah kita akan bahas dari beberapa sudut pandang disiplin ilmu, baik syariat, fikih, tauhid, dan seterusnya. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya, baik. Ya, baik. Kalau kita ambil puasa itu kan sudah dilaksanakan oleh para nabi yang tidak dulu. Di mana Yahudi pun melaksanakan puasa. Karena kita Rasulullah begitu berkaya, maka diceritakan kepada umatnya itu hanya itu iman di bulan Ramadan. Kalau yang umat sebelumnya nggak ada perintah untuk iman. Silakan kalau saya tahu apa semua itu dilakukan. Itu yang saya paham ya. Ya. Itu kenapa itu tidak terjadi dengan Ramadan dan kemudian itu di Al-Quran di Ramadan ini karena bulan Ramadan yang sebelumnya Al-Quran dan diperintahkannya puasa juga dari Al-Quran. Itu yang saya paham. Ya. Pertanyaannya? Ya itu benar kalau kan gimana itu bahwa puasa Ramadan itu kan dia di bulan. Iya. Sedangkan umatnya
Rasulullah itu ketika puasa begitu mereka yang beriman kan? Ya. Ya. Ya makanya kenapa ayatnya ya ayyuhal muslimun enggak kan? Tetap ya ayyuhalladzina aslamu enggak. Wahai orang-orang yang Islam. Ya. Tapi yang beriman. Itu nyata ternyata. Nyata terjadi. Kenapa tidak ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhalladzina aslam? Itu nyata membedakan mana yang iman, mana yang hanya muslim, mana yang muslim dan beriman dan mana yang hanya muslim. Buktinya di bulan puasa yang nggak puasa siapa? Iya kan? Ya itu pas berarti dengan ayat. Berarti Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu itu memang yang akan terjadi itu jelas. Ternyata yang mukmin itulah ternyata yang berpuasa. Berarti kalau yang tidak puasa berarti tidak beriman. Tapi muslim enggak? Muslim kan? Iya. Iya. Yang itu menurut Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau menurut saya ya memang nyatanya begitu. Ya menurut saya juga artinya tidak ngarang-ngarang gitu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi semua ditujukan kepada yang beriman. Karena apa? Bukan sesuatu yang mudah. Hanya orang yang memiliki keyakinan dan keimanan itulah yang akan menerima ibadah puasa ini. Makanya ayo bedakan gitu. Oh, walaupun muslim. Makanya syarat sahnya puasa itu memang harus muslim dulu. Harus muslim dulu. Syaratnya nih. Terus muslim tidak puasa, sudah memenuhi syarat tapi tidak puasa. Oh, berarti belum mukmin. Kalau syarat itu kan sebelum. Dia sebagai muslim berarti wajib puasa. Non muslim. Ya. Ya, muslim mereka muslim. Mereka tetap muslim. Iya. 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 Yang dimuat dalam kisah-kisah para nabi itu. Iya. Jadi penyempurnaan, penggabungan dari seluruh syariat yang dilakukan. Merujuknya ke sana. Jadi untuk menemukan titik Tuhan banyak, makanya sebenarnya gini. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini perangkat yang sempurna untuk mengenal Allah itu. Tetapi kemudian ya sholat yang bagaimana, syahadat yang bagaimana, ya kan? Zakat yang bagaimana, puasa yang bagaimana, haji yang bagaimana, sehingga yang kemudian disebut dengan muslimun kamilu atau mukminun tamun, muslim yang sempurna, mukminun tamun adalah mukmin yang sempurna. Kenapa ini rukun Islam 5? Contoh, ada yang mungkin, bukan ada yang mungkin. Banyak yang tidak mampu melaksanakan rukun Islam yang 5. Pertanyaannya, apakah sah keislaman seseorang ketika salah satu rukun Islam itu nggak bisa dilakukan? Contoh naik haji. Terus sempurna nggak? Kira-kira. Makanya itu dari sudut pandang syariatnya seperti itu. Tapi kita lihat nanti dari sudut pandang hakikatnya seperti apa. Ya, jadi itu Pak Ji ya. Ya, monggo Pak Ji. Tadi kan dijelaskan bahwa puasa secara bahasa itu menahan gitu ya. Iya.
Jadi menahan. Tapi kalau saya kayak gitu, ada satu yang penting, bukan lebih penting, lebih penting, bahwa 10 menahan itu memilih, Pak. Memilih. Dalam hal kita puasa Ramadan itu kita sudah dipilihkan oleh Allah dalam syariat. Tinggal jalankan. Kalau Nabi mencontohkan, kita memilih. Nah, kalau Nabi Adam sebenarnya kalau dia memilih bukan memakan 20 ribu, tapi memilih tidak mendekati dia mungkin jadi tidak makan karena saja saya di dalam sehari-hari kita tuh detik-detik itu dia ada pilihan-pilihan. Betul. Setiap saat itu ada pilihan-pilihan gitu kan. Nah itu kalau kita bermain gitu kan. Saya kalau dalam sholat kan ada sholat nggak gitu. Kalau kita nggak bisa, tapi kita memilih untuk satu waktu ini kan sholat saya sholat satu. Nah, kalau puasa ada tak istilahnya sholat kayak jadi kita menahan hal-hal bukan hanya makan, tapi ada hal-hal yang sifatnya apa ya? Kayak dia kalau kita bukan makan, tapi ada dalam betul. Ada sholat puasa dari istilahnya. Ya sebenarnya ada, makanya nanti jadi dari rukun Islam yang 5 ini semua ada 3 tahapannya. Syahadat syariat, syahadat thariqat, syahadat hakikah. Salat pun sama, salat syariat, salat thariqah, salat hakikah. Bahkan nanti ada salat ma'rifatnya. Kita jangan ke situ dulu. Justru itulah yang kemudian dari salah satu di antara makna puasa, belajar apa, untuk apa puasa, itu salah satunya untuk menahan ketika orang yang sudah makrifat tapi nggak mau makrifat. Jadi contoh, saya udah makrifat nih. Nah itu dari puasa itu nanti ke situ. Berarti kan menahan sesuatu yang dia rasakan bahwa dia tahu. Nah nanti kita jelaskan. Jadi mungkin makanya kita tidak hanya di fikih aja kali ya, secara ini kita pembahasan akan lebih masuk ke yang punya ya lebih ke dalam dikit ya Pak. Makanya ada sholat da'i, ada sholat bako. Nah itu ada dari sudut pandang disiplin ilmu itu. Ya pada dasarnya sebenarnya kan nilainya atau predikatnya. Seperti contoh, ada orang yang nggak berangkat haji tapi dia haji. Ada orang yang berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Kan ada gitu. Hanya dapat lapar dan haus. Nah itu kita kaji dari sudut pandang beberapa hal. Jadi memang hidup ini pilihan. Tapi pilihan itu ada sistem yang sudah dibangun Allah. Ini milih yang mana. Makanya surga dan neraka dalam istilah Quran itu kita akan memilih ashabul yamin dan ashabus shimal. Nah kita katakanlah puasa nih atau sholat, kita milih apakah kita mau tetap di sholat syariat atau di puasa syariat. Ya monggo kalau mau di situ. Tapi kenapa kemudian ketika kita paham tentang yang lebih tinggi dari itu, kenapa kita tidak mengambil ini? Kan gitu ya Pak. Saya kira itu udah nanti. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita akan bahas kembali. Mudah-mudahan ada manfaat terutama buat diri kita semua. Dan semoga menjadi kafaroh buat dosa-dosa kesalahan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu